Selamat berjumpa dengan Bu Veronica Endang. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ibu bersyukur bahwa mulai bulan Januari tahun 2022 kita dapat belajar di sekolah, ya, di kelas tatap muka 100%. Ya, kita bersyukur bahwa kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Nah, rasa syukur kita ungkapkan dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan kita bisa melewati masa-masa sulit ini secara bersama-sama, secara bergotong royong, hidup berkumpul, ya, tetapi tetap menjalankan prokes dengan baik. Video pembelajaran kali ini, ya, Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana cara kita membuat kutipan dalam menulis karya tulis, ya. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 semester 2. Jadi untuk anak-anakku yang ingin belajar membuat atau menulis karya tulis dan ingin membuat kutipan, ya, membuat kutipan dengan baik, Ibu akan memberikan pemahaman atau materi secara singkat, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Materi saat ini tentang cara menulis kutipan dalam karya tulis ilmiah. Ya, caranya bagaimana? Ya, nanti akan kita kupas tuntas sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengkonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kita ingat bahwa sistematika karya tulis ilmiah itu salah satunya ada pada kajian pustaka atau landasan teori. Nah, pada sistematika bab 2 ini, ya, dalam sistematika bab 2 ini kita akan mendapatkan materi tentang bagaimana cara kita membuat kutipan, sehingga indikator pembelajaran yang akan kita bahas saat ini adalah mengidentifikasi penulisan kutipan dalam karya tulis ilmiah, menyusun karya tulis ilmiah dengan memperhatikan kaidah pembuatan kutipan, dan membentuk karakter mandiri, berpikir logis, dan jujur. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam karya tulis. Akan tetapi untuk video pembelajaran saat ini kita fokuskan pada kutipan saja. Nah, untuk video pembelajaran yang kedua nanti Ibu fokuskan kepada materi tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka. Kemudian yang kedua, menyusun karya tulis ilmiah dengan memperhatikan kaidah membuat kutipan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Anda mempunyai karakter mandiri, berpikir logis, dan jujur. Mengapa materi ini penting untuk kita pelajari? Seperti yang ada di slide dan sudah kita pahami bersama-sama, bahwa di sekolah kita, di sekolah menengah, ya, atas negeri 6 Yogyakarta, itu mempunyai keunggulan, salah satunya adalah The Research School of Jogja. Maknanya apa dengan keunggulan ini? Bahwa SMA kita itu merupakan satu-satunya SMA yang pertama, ya, mendirikan atau mempunyai keunggulan bidang penelitian. Nah, bidang penelitian itu sangat erat dengan namanya laporan hasil penelitian. Ya, kita harus membuat laporan dengan baik, informatif, terstruktur, baku, ya, mudah dipahami. Jadi dapat meneliti dengan baik dan dapat membuat laporan dengan baik. Ini merupakan keunggulan berpikir dan keunggulan cara menulis. Nah, jadi dua-duanya dapat kita kuasai dengan baik. Ya. Apakah materi ini bermanfaat untuk kita? Untuk kalian, pelajar yang sangat luar biasa.
ya. Anak-anakku yang sangat luar biasa, materi ini sangat penting kita kuasai, karena dengan menguasai cara membuat kutipan, ya, anak-anakku dapat menyusun karya tulis ilmiah dengan benar. Ya, jadi dengan benar artinya sesuai dengan kaidah. Yang kedua, nanti anak-anakku akan mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan menulis kutipan dan daftar pustaka, ya, yang saat ini kita fokuskan pada membuat kutipan, sehingga nanti ketika Anda kuliah, Anda sudah mempunyai bekal yang cukup terkait keterampilan dan pengetahuan menulis kutipan. Yang ketiga, kalian dapat mengembangkan diri dalam bidang penelitian, ya, dan terampil membuat laporan penelitian dengan benar, ya. Jadi Anda mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang ini sangat sulit, ya. Keterampilan menulis itu merupakan keterampilan. Keterampilan itu dapat dikuasai apabila sering dilatih dan digunakan. Begitu ya, anak-anakku, mudah-mudahan kalian semangat karena mengetahui manfaat yang begitu luar biasa. Manfaat untuk jangka pendek dan jangka panjang, ya. Jangka panjang sampai nanti Anda kuliah, ya, hingga kuliah di perguruan tinggi, keterampilan ini sangat bermanfaat, ya. Baiklah, anak-anakku yang sangat luar biasa. Kita mulai dengan kutipan, ya. Sebenarnya kutipan itu apa? Nah, definisi kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seorang ahli, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya maupun dalam bentuk tulisan, ya, maupun dalam bentuk lisan. Jadi meminjam. Kalau kita meminjam kepada orang lain, kita itu harus menyebutkan bahwa kita ini barang yang kita gunakan ini adalah pinjaman. Ini bukan milik saya. Kalau barang yang kita pinjam ini kita akui sebagai milik saya, maka ini disebut plagiat. Anda disebut plagiator, dan ini adalah sebuah tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Nah, bagaimana supaya kita tidak, ya, terjerat hukum karena ketidakpahaman kita, ya. Boleh kok kita meminjam pendapat orang lain, boleh, dan sah, itu sah, secara keilmuan sah, asal kita mengetahui caranya. Nah, tujuan ketika membuat kutipan, ya, tujuannya untuk apa? Pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsinya sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut, ya. Namun, ya, ketika membuat kutipan, kita perlu memperhatikan, ya, cara-caranya. Karena apa? Karya tulis ilmiah itu merupakan jenis tulisan yang baku, resmi, sehingga ada aturan-aturan baku yang harus kita perhatikan, harus kita pahami betul, supaya apa yang kita sampaikan itu benar dalam arti cara penyampaiannya dalam bentuk tulisan itu benar dan resmi. Karena apa? Ya, kalau dalam peribahasa bahasa Jawa itu ajining rogo ono ing busono. Artinya apa kalau kita terapkan dalam tulisan? Kewibawaan karya kita, karya tulis kita itu sangat tergantung pada cara kita melaporkan, cara kita menulis. Nah, semakin baku dan semakin resmi, ya, sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai dari karya tulis kita atau laporan karya tulis kita dan konten itu sendiri, konten dari karya tulis kita itu meningkat. Jadi mempunyai kewibawaan, ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kutipan, yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu, bahwa kita memerlukan pendapat orang tersebut, dan kita harus
mengatakan atau menuliskan bahwa ini bukan pendapat saya. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Jangan sampai ketika kita mengutip, maka isi gagasan dari penulis asli berbeda. Nah, berbeda informasi. Nomor 3, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Nomor 4, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Jadi menulis itu adalah seni. Nah, untuk menghasilkan karya seni berupa laporan yang baik harus bervariasi. Cara penulisannya kutipan langsung, kutipan tidak langsung, divariasikan. Nomor 5, penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Ini harus diperhatikan. Kalau rujukan dari internet, kalau rujukan dari jurnal, kalau rujukan dari buku, kalau rujukan dari perkataan ahli, bagaimana caranya? Ya, oke. Halo anak-anak. Apakah sudah memahami penjelasan Ibu? Ya, kalau sudah kita lanjutkan ya. Prinsip mengutip harus ini ya, harus dipahami betul. Ini makanya Ibu cetak merah ya. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Tidak boleh, sehingga informasi menjadi berbeda. Apabila terpaksa mengadakan perbaikan, penulis harus memberikan keterangan. Contoh, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Namun pengutip tahu bahwa informasi dalam kalimat itu ada kata yang salah. Namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Nah, misalnya ini ada yang salah. Cara memperbaikinya, ya, tugas bank antara lain memberi pinjaman. Nah, diberi tanda ini, tanda apa ya namanya, kurva. Seharusnya pinjaman. Ini kan kata memberi pinjam. Ini kan mungkin ada akhiran yang hilang. Maka seharusnya pinjaman. Ini yang menulis adalah penulis, dari penulis, ya. Kemudian uang. Atau tugas bank antara lain memberi pinjaman SIK. SIK ini perlu diperbaiki, uang. SIK artinya dikutip dengan aslinya, sehingga nanti ketika orang membaca karya tulis Anda tidak menyalahkan, ini kok Anda menulis kata pinjam, seharusnya pinjaman, karena Anda di sini ada tanda SIK, artinya ini memang dari sumber asli. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, paham, sehingga nanti video Ibu bisa dilihat di rumah ketika waktu senggang. Jadi meskipun tatap muka, mengapa Ibu membuat video? Supaya Anda bisa membuka berkali-kali di rumah ya. Oke. Bagaimana anak-anakku? Masih semangat ya? Oke, masih semangat. Ibu lanjutkan. Nah, hal prinsip yang kedua, menghilangkan bagian kutipan. Nah, diperkenankan menghilangkan bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Bagaimana caranya? 1. Menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Nah, titik. Karena memang ini dianggap bisa atau dapat tidak ditulis dan tidak mengurangi makna. Yang kedua, menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang baris. Jadi 1 baris titik karena 1 alinea. Ya, kalau hanya 1 kalimat hanya titik ya. Oke. Anak-anak, apakah sudah paham? Bagus. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Sekarang jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu ada kutipan langsung,
ada kutipan tidak langsung, kutipan pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan, sudah di kutipan tapi dikutip lagi, kutipan langsung pada materi. Nah, ini harus penempatan kutipan ini memang harus benar-benar divariasikan ya dalam karya tulis kita. Ya, jadi ada beberapa ya anak-anakku yang hebat. Ya, mudah-mudahan tetap bersemangat walaupun banyak itu kita kuasai, kita semakin pintar ya. Oke, cara mengutip kutipan langsung. Ini kutipan langsung ya, cara mengutipnya tidak lebih dari 4 baris. Ya, kutipan langsung artinya apa? Tulisan dari penulis atau ahli yang kita kutip itu ketika kita tulis dalam tulisan kita tidak lebih dari 4 baris. Jadi maksimal 4 baris. Maka cara penulisannya kutipan diintegrasikan dengan teks. Diintegrasikan itu dijadikan satu. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Jadi sama dengan tulisan kita dalam paragraf itu. Karya tulis itu 2 spasi. Ya, kutipan diapit dengan tanda kutip karena ini langsung. Baik itu ucapan dan tulisan. Jadi diberi tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, nomor halaman, tempat kutipan itu diambil. Ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anakku, sudah punya gambaran belum? Ya. Lah, bagaimana kalau ketika kita hendak mengutip dan menulis dalam tulisan kita itu lebih dari 4 baris. Ini ada caranya. Jadi kalau 5 baris, 6 baris dan seterusnya, maka kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Dari tulisan kita pisahkan ke bawah 3 spasi, tek gitu ya. Jarak antar spasi baris kutipan 1 spasi. Kalau tadi yang kutipan langsung kan 2 spasi karena diintegrasikan. Kalau lebih dari 4 baris, maka jarak spasinya 1. Kutipan dimasukkan 5 sampai dengan 7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5 sampai 7 ketukan. Kutipan diapit tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Ya, kalau yang kutipan kurang dari 4 baris atau maksimal 4 baris diintegrasikan tadi kan harus. Kalau kutipan lebih dari 4 baris karena tidak kita jadikan satu dengan paragraf kita, maka boleh menggunakan tanda kutip, boleh juga tidak menggunakan tanda kutip. Nah, ringkasannya seperti ini. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk diagram ya, supaya mempermudah. Nah, seperti ini. Pengutipan langsung ya. Ya. Kaidahnya bagaimana untuk pengutipan langsung? Pernyataan yang dikutip berupa definisi. Kalau hanya definisi kan beberapa kalimat boleh ya. Pernyataan yang dikutip berupa konsep yang amat penting. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah dengan kalimat kita karena sangat penting. Pernyataan yang dikutip berupa peraturan dan perundang-undangan. Ya, masa kita akan mengubah dengan kalimat kita sendiri. Pernyataan yang dikutip berupa pendapat yang kontroversial. Artinya menjadi bahan kontroversi. Pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. Jadi mudah dipahami, pernyataan yang dikutip tidak terlalu panjang. Kalau satu kalimat tidak mungkin, satu buku atau satu paragraf tidak mungkin ya kita buat dalam bentuk kutipan langsung. Nah, seperti tadi aturannya ya. Ini kutipan tidak langsung kurang dari 4 baris atau maksimal 4 baris. Ini yang lebih dari 4 baris, 5 baris ke atas. Ya, begitu ya.
Bagaimana anak-anakku, sudah punya gambaran belum? Nah, mari kita melihat contoh berikut ini. Ya, sudah siap? Menarik bukan? Mudah-mudahan menarik ya. Ibu berharap kalian semakin paham. Jadi bisa atau dapat membuka video ini berkali-kali di rumah ya. Walaupun kita sudah tatap muka, ini saya rasa ini sangat penting ya. Penjelasan ini bisa Anda ulang di rumah. Nah, contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris ketika kita ketik. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3. Jadi kurang dari 4 baris. Ya, kutipan langsung. Kata pres menurut Abdullah, bukunya penulisnya adalah Abdullah, buku tahun 1992, halaman 77. Ya, ini diberi tanda kutip. Mulanya dimaksudkan titik-titik sampai dengan arti tersebut. Tanda kutip. Ya, titik, ini kurang titik ya, kurang titik. Ya. Maaf. Ya, nanti Anda tahu. Nah, ini ya contoh ini karena 3. Atau dibuat seperti ini. Ini di awal. Kutip, tanda kutip. Kata pres mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak, namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan tanda titik. Ini kan baru 1, 2, 3. Ya. Bagaimana anak-anak, paham? Ini kutipan yang kurang dari 4 baris. Nah, bagaimana kalau kutipan langsung lebih dari 4 baris, berarti 5 dan sebagainya. Ini kan tulisan kita, ini di atas ada tulisan kita ya. Dimulai dari sini paragraf ya. Ini membicarakan masalah manajemen ya, menjadi kajian fokus kajian penelitian ini. Ya, misalnya pengertian manajemen. Nah, ini boleh tanda kutip, boleh tidak. Manajemen adalah suatu aktivitas. Ya, ini sebenarnya kan salah, tapi ini kan kutipan langsung, ini tidak bisa diubah. Ini kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris. Nah, karena 9 baris tidak kita integrasikan dengan teks kita, tapi kita pisah. Masuk 5 sampai 7 baris. 7 ketuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek di sini ya. Turun 3 spasi. 1, 2, 3. Nah, kemudian spasi ini antara manajemen dan mengetahui perencanaan ini 1. Ya, bukan 2. Kalau tulisan kita kan 2. Bagaimana anak-anakku? Paham tidak? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau tidak paham, diulangi lagi ya. Anda ulangi lagi menyaksikan video pembelajaran saat ini ya. Kalau belum paham. Nah, ini tentang kutipan langsung. Baik yang kurang dari 4 baris atau lebih dari 4 baris. Gimana? Coba anak-anakku kalian simpulkan sendiri ya dalam hati. Baiklah, mudah-mudahan masih tetap bersemangat. Ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ya, sekarang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung artinya kita memberikan beberapa variasi, artinya kita membaca 1 atau 2 halaman, kemudian kita jadikan 1 paragraf. Karena kalau dijadikan sebagai kutipan langsung terlalu panjang. Cara penulisannya, kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar spasi kutipan rangkap atau 2. Kutipan tidak diapi tanda kutip sesudah selesai diberi sumber kutipan. Nah, kita bahas yang kutipan tak langsung dulu. Nah, yang T dan D nanti pada sesi berikutnya. Nah, bagaimana?
Masih bersemangat anak-anakku? Cara membuat kutipan tidak langsung, ya. Mengapa kita harus membuat kutipan tidak langsung? Karena ada hal-hal yang melandasinya. Antara lain yang pertama, pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep atau definisi yang penting. Ya. Pernyataan yang dikutip berupa klasifikasi. Pernyataan yang dikutip berupa ilustrasi dan contoh. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca, sehingga perlu dirangkum kembali, ditulis ulang. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya, misalnya 1 halaman penuh. Ya, kita ambil saja ide pokoknya, kita masukkan dalam kutipan atau tulisan kita. Ya, ini adalah beberapa hal yang mengharuskan kita untuk menggunakan kutipan tidak langsung, ya. Bagaimana? Anak-anakku sudah paham? Ya, terima kasih. Tetap fokus ya. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, ya. Bagaimana contohnya? Nah, jadi untuk kutipan tak langsung atau tidak langsung ini tidak perlu dibedakan baris. Ya, mau 3 baris, mau 4 baris, ya, sama saja penulisannya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini penulis akan mengambil gagasan dari penulis yang atau ahli yang bernama Poloma, yang ditulis pada buku tersebut ditulis pada tahun 1984. Halaman 308 sampai dengan 310. Anda bayangkan, 2 lembar, tidak mungkin kita menggunakan kutipan langsung. Nah, kita ringkas teorinya tersebut dalam bentuk 1 paragraf. Nah, menjadi seperti ini. Ini jarak spasinya 2, sama dengan tulisan kita secara umum. Kemudian, ya, ini sama, tidak perlu menjorok 5 sampai 7 spasi. Nah, ini perlu diingat, ya. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nanti kita mengadakan latihan ya, latihan ketika membuat laporan karya tulis, ya, kita mempraktikkan ya, pengetahuan ini dalam tulisan kita. Nah, berikutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana kita menulis pengarang dalam kutipan. Pengarang dalam kutipan kita. Bagaimana caranya? Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama pengarang ditulis secara lengkap dengan diikuti terbit, tahun terbit, dan nomor halaman yang berada dalam tanda kurung. Jadi ini ditulis lengkap. Kalau ini di awal kalimat. Nah, ini tahun buku dan ini halaman. Menyatakan. Nah, ini kalau ini ada tanda kutip, berarti ini kutipan langsung atau tidak langsung, anak-anak? Ayo diingat-ingat. Ini ada tanda kutip. Ini kurang dari 4 baris. Ya. Ini kutipan langsung atau tidak langsung? Ya, benar sekali, ini adalah kutipan langsung ya, kurang dari 4 baris sehingga diintegrasikan dengan tulisan kita. Ini nama pengarang ada di awal kalimat sehingga ditulis penuh. Nah, ini nanti akan sangat mempengaruhi di daftar pustaka bahwa nanti ada yang namanya Puwanto Hari kalau daftar pustaka nanti dibalik. Tapi nanti kita bahas kita bahas di bagian bab 2 dulu, sistematika bab 2. Ya, bagaimana anak-anakku, sudah paham? Ya. Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan, aturannya sebagai berikut. Ya. Jika hanya ada 1 pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Jika hanya 1, jika ada 2 pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Jadi nama akhir saja.
Jika penulis lebih dari 2 orang, 3 dan sebagainya, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama diikuti dengan DKK. Jadi nama pertama saja. Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam perujukan ialah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah yang memuatnya. Jika tidak ada nama pengarang, maka nama lembaga atau nama koran dan sebagainya. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya, bukan nama penerjemahnya. Ya, paham ya? Rujukan dari 2 sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma, bukan koma ya, koma sebagai tanda pemisahnya. Bagaimana anak-anak? Ini dipahami ya ini. Mengapa ini materi ini ditulis? Karena ini sangat sering kita jumpai sehingga kita tidak bingung ya. Cara pengutipan. Nah, ini ada istilah. Pada umumnya terdapat 3 cara dalam menyajikan kutipan dalam suatu laporan karya ilmiah, yaitu menggunakan e-note, footnote, dan endnote. Ya. Nah, seperti apa? Ya, penerapannya. Nah, berikut ya. E-note adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada satu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip pada suatu lembar penulisan. Ya, catatan perut atau e-note berhubungan dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan dapat untuk mendukung ide atau gagasan yang kita sampaikan. Ya, note ya. Misalnya, Sujatmiko 179 halaman 14 membedakan. Nah, ini nama pengarang sebelum gagasan. Kalau ini setelah gagasan, ini nama pengarang. Peter Brody mengatakan bahwa, nah ini setelah ya. Nah, ini di sini. Jadi ini variasinya. Ini e-note di depan. Hanya divariasikan pada tahun buku dan halaman. Ya. Supaya tidak membosankan, ya, tidak membosankan, ya. Oke. Sekarang contohnya, ya. E-note dengan 2 pengarang. Ya. Sejarah wilayah pabean Indonesia dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1873 pemerintah mengundangkan undang-undang tarif sebagaimana dicantumkan dalam lembaran negara dan sebagainya. Ya. Ini 2 pengarang atau lebih ya, ini 3 mungkin ya, 3. Sehingga yang ditulis adalah nama pengarang yang pertama, ditulis lengkap, Arif Suroyo DKK. Nah, seperti ini ya anak ya. Oke. Kalau e-note dengan 2 pengarang atau lebih ya, e-note dengan 2 pengarang atau lebih, variasinya juga bisa seperti ini. Menurut Abbas Salim, ya ini bukunya ada 2, Abbas Salim 1, Abbas Salim 2. Nah, seperti ini. Abbas Salim 94A. Ini tahunnya bukan 194, 1994 kurang 94. Buku di tahun itu ada 2 buku yang diterbitkan oleh Abbas Salim. Ada buku A dan buku B. Yang A di depan, yang B di awal, ya. Ini dalam satu buku itu, dalam satu tahun mengarang Abbas ini mengarang dua buku, maka seperti ini ya. Selanjutnya ya, footnote. Footnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan.
Sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang berikut identitas lainnya seperti tahun penerbitan, judul buku jurnal, tempat penerbit, dan penerbit. Nomor halaman bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Ya, contoh kutipan kurang dari 5 baris. Kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi footnote catatan kaki ya. Seperti ini. Dedi Sugiono ya, penanggung jawab pedoman ejaan, ini bukunya di akhir. Ini tanda 1 ya, tanda 1. Ini kutipannya atau catatan kaki yang pertama. Nah, kemudian endnote ya. Cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada akhir suatu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan ya. Caranya adalah seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat kutipan dalam kutipan? Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Ya, dapat dilakukan dengan 2 cara. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat menggunakan tanda kutip tunggal ya, atau tanda kutip ganda. Jadi kalau tidak menggunakan tanda kutip, maka boleh menggunakan tanda kutip tunggal atau kutip ganda. Bila kutipan asli menggunakan tanda kutip tunggal, maka dalam kutipan menggunakan tanda kutip ganda dan sebaliknya. Jadi hanya permainan menggunakan tanda kutip ya. Kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan sehingga penghentian terdekat dapat pada koma, tanda koma atau titik, disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Contohnya, jelas. Nah, kata Prof. Haryanti, kutipan langsung pada materi. Kosakata bahasa Indonesia banyak mengambil dari kosakata bahasa Sanskerta. Nah, ini ya. Catatan kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Ya. Oke. Kesimpulan, kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan kita sendiri. Walaupun pernyataan ini bisa berupa pernyataan lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah termasuk skripsi, pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum dalam karya tulis ilmiah atau laporan penelitian. Jenis kutipan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Cara pengutipan ada 3 cara, yaitu innote, footnote, dan endnote. Fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat dan pendukung pendapat penulis, pembanding, dan dikoreksi atau ditolak. Ya. Gimana anak-anakku? Apakah sudah paham? Mudah-mudahan semakin paham ya. Setelah ini kita akan mempraktikkan dalam tulisan kita. Kebetulan materi kita kan ada materi mengkonstruksi karya ilmiah. Jadi Anda membuat atau menulis karya ilmiah, laporan karya ilmiah. Nah, sehingga materi saat ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Mudah-mudahan kalian semakin paham. Tetap semangat pembelajaran tatap muka dan tetap semangat menggunakan digital, artinya untuk menghindari perpindahan kertas, menghindari penularan. Apabila ada yang terkonfirmasi positif, kita tetap menggunakan media digital kita. Semangat generasi milenial, semangat SMA Negeri 6 Yogyakarta, terus berjuang dan berkarya. Terima kasih, selamat berkarya. Salam sejahtera untuk kita semua.